Hai Stofis, senang sekali bisa menyapa kalian. Kali ini aku mau ceritain film Psikokinesis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang pengorbanan seorang ayah yang mendapatkan kekuatan super untuk melindungi pasar tradisional sekaligus pemukiman warga tempat putrinya tinggal, dikarenakan sebuah perusahaan konstruksi mau menggusur tempat mereka. Langsung saja ke alur ceritanya Stofis. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis bernama Rumi. Dia mengelola restoran ayam goreng bersama ibunya. Restoran ini sangat ramai dikunjungi karena menggunakan resep rahasia yang membuat enak setiap potong ayam gorengnya. Suatu hari Rumi dan ibunya diwawancarai media TV untuk menceritakan awal mula mendirikan restoran ayam goreng Chungyang. Rumi mengungkapkan saat usianya 10 tahun ayahnya meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Dari situ menjadi awal mula mereka bekerja keras banting tulang, kerja lembur bagai kuda, untuk terus melanjutkan hidup. Mereka mendirikan restoran ayam goreng Chungyang. Suatu malam restoran Chungyang mengalami teror oleh buruh yang merusak kaca dan memaksa masuk. Rumi pun terbangun dan harus menahan para preman yang ternyata ingin menggusur pasar tradisional dan rencananya restoran mereka akan dijadikan tempat wisata untuk turis mancanegara. Kemudian Ibu Rumi datang dengan melaju kencang, alias ngebut, untuk mendesak para buruh, tetapi para buruh sempat menghindar dan menangkap serta menyeret Ibu Rumi dan membuat kepalanya, gagluk, terbentur sampai tak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Kan tetapi nyawa Ibu Rumi tidak tertolong dan meninggal di rumah sakit tersebut. Innalillahi. Pada malam itu juga terdapat meteor dari langit yang menghantam ke gunung. Batuan dari pecahan meteorit pun memancarkan sinar aneh dan mengalir ke mata air dan bercampur. Air itu pun mengalir dan keesokan paginya terdapat seorang bapak-bapak yang sedang menadai air. Maksudnya menampung air di ciduk alias gayung untuk diminum. Bapak ini bernama Suk-hun dan merupakan ayah Rumi. Hun merupakan security sebuah kantor. Hun memiliki kebiasaan senang mengambil barang kantor untuk dibawa pulang. Lanjut di suatu malam Hun sedang minum kamar dan merasakan ada yang aneh pada perutnya. Kemudian tanpa sengaja dia menggerakkan benda-benda di sekitarnya tanpa menyentuhnya. Kekuatan ini disebut psikokinesis. Hun pun tak menyadarinya karena dalam keadaan mendem alias mabuk. Kemudian Hun diusir oleh penjaga toko. Hun pun pulang dan rebahan di kasur sambil ngudut. Hun pun mencoba menggerakkan korek dan berhasil melakukan psikokinesis. Kemudian selang beberapa saat Rumi menelponnya dan mengatakan bahwa ibunya meninggal. Hun pun kemudian mendatangi upacara pemakaman istrinya dan di sana bertemu Rumi. Tak disangka datanglah gerombolan buruh yang membuat kegaduhan yang dipimpin Pak Min, bukan yang jualan soto, yang merupakan direktur perusahaan kontraktor Taishan. Kemudian terjadilah keributan, sampai Pak Kim datang melerai. Pak Kim merupakan pengacara yang akan membantu Rumi dan para pedagang untuk menuntut atas kematian Ibu Rumi dan penggusuran pasar. Pak Kim pun menceritakan Hun tentang masalah yang dihadapi Rumi. Pasar tradisional yang ditinggali Rumi dan serikat pedagang pasar akan digusur dan diratakan untuk dijadikan tempat wisata turis mancanegara. Maka Rumi dan para pedagang, berselisih maksudnya dengan para buruh yang disewa perusahaan Taishan. Hun pun emosi setelah mendengar cerita Pak Kim dan kemudian mendatangi pasar. Setelah tiba di pasar, tanpa sengaja Hun mengeluarkan kekuatannya yang membuat tumpukan sampah terlempar. Hun sudah menyadari kekuatan psikokinesisnya dan senang bukan kepalang. Keesokan harinya Rumi pulang setelah melayat dan bertemu Hun beserta serikat pedagang pasar. Mereka pun membahas tentang penggusuran pasar yang mulai ditandai dengan cat merah di setiap toko. Pak Kim pun menenangkan dan meminta bersabar. Tetapi Hun malah memanasi dan meremehkan pedagang karena berpikir tidak bisa menang di pengadilan. Rumi pun mengusir Hun untuk pergi. Malam harinya Hun mencoba mencari kerja di klub dan menunjukkan kekuatan untuk menerbangkan asbak dan mengaku bisa trik sulap. Hun pun langsung diterima. Keesokan harinya Pak Kim dan Rumi menemui jaksa dan membicarakan kasusnya.
Tetapi jaksa itu mengatakan sulit untuk menuntut perusahaan Taishan karena tidak memiliki bukti yang kuat. Rumi pun kembali ke pasar dan woro-woro, maksudnya mengabarkan kepada para pedagang terkait pembahasannya dengan jaksa. Hun pun datang dan mengajak Rumi untuk mengikutinya dan menjalani kehidupan yang baru. Hun pun menunjukkan kekuatan psikokinesisnya untuk menerbangkan barang dan meyakini bisa menghasilkan uang dari kekuatannya. Tetapi tetap saja Rumi tidak mau dan masih marah tentang kepergiannya dulu meninggalkan Rumi dan ibunya. Hun pun menjelaskan bahwa meninggalkan Rumi karena kena tipu dan terjerat pinjol, sehingga tidak ada pilihan lain. Hun pun pergi dengan tertunduk lemas dan saat berada di jalan persimpangan, Hun melihat Pak Min beserta para buruh sedang bersiap-siap untuk pergi. Dugaan Hun pun benar, mereka sedang menuju pasar dan akan mendesak serikat pedagang pasar untuk meninggalkan pasar itu. Di sisi lain Rumi dan para pedagang yang sudah mendapatkan info segera mempersiapkan diri untuk memblokade dan mempertahankan pasar. Tak berselang lama Pak Min dan rombongan buruh sampai di pasar dan mulai mencoba mengobrak-abrik pasar. Geger-geden pun pecah. Para buruh dan pedagang saling baku hantam. Tak berselang lama, Hun tiba di pasar dan membantu para pedagang. Hun pun bak avatar Eng mengerahkan kekuatannya untuk menerbangkan para buruh yang menghadangnya. Tanpa disadari kekuatan Hun terekam di HP Pak Min. Sampai tiba polisi datang untuk membubarkan mereka. Saat di kantor polisi, Pak Min menunjukkan video yang menunjukkan Hun dengan kekuatannya menghajar para buruh. Beruntungnya Pak Polisi tak percaya dan menyuruh mereka pulang. Kemudian saat malam hari beberapa buruh sedang berjaga sekaligus nobar. Di langit muncul beberapa benda-benda membentuk serangkaian puing yang digerakkan oleh Hun dengan kekuatan psikokinesisnya. Para buruh pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Hun menarik semua barang tersebut untuk membangun tembok blokade. Hun mendapatkan simpati dari para pedagang dan mulai dipercaya. Keesokan harinya Rumi pun berdamai dengan Hun dan mengajaknya sarapan. Di tempat lain Pak Min bertemu Nona Hong. Nona Hong merupakan kepala direktur yang menginginkan pembangunan tempat wisata, akan tetapi dia memiliki sifat psikopat, dan Pak Min pun dihajar habis-habisan oleh pengawalnya. Gwencana yo, Pak Min yang babak belur menjelaskan bahwa terdapat seorang yang melindungi pasar tradisional yang akan digusur. Bermodalkan video dari HP Pak Min, Hun pun viral jadi selebgram, maksudnya kriminal. Pagi harinya beberapa oknum Pak Pol datang ke pasar dan akan menangkap Hun dengan laporan penggondolan alias pencurian dari kantor. Tak menunggu lama Rumi menghubungi Pak Kim dan menjelaskan ada yang salah terkait penangkapan ayahnya. Pak Kim pun curiga itu ulah dari perusahaan Taishan. Tiba-tiba Pak Kim menerima telepon lagi dan mendapatkan informasi bahwa kasus pembunuhan Ibu Rumi telah ditutup karena pelaku sudah menyerahkan diri. Ternyata itu semua akal-akalan dari Nona Hong yang menumbalkan pegawainya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Lalu tepat tengah hari perusahaan Taishan bersama dengan pihak kepolisian mulai melakukan penggusuran di pasar tradisional. Rumi dan serikat pedagang pasar pun mulai melakukan perlawanan menggunakan bom molotov rakitan. Akan tetapi tidak sebanding dengan peralatan pihak Taishan menggunakan water cannon. Para pedagang pun terdesak dan lari masuk ke gedung pertokoan dan kemudian diikuti pihak kepolisian untuk menangkap mereka. Sementara itu Hun pun ditahan di penjara dan sempat melihat tayangan tentang penggusuran pasar. Ternyata ada udang di balik bakwan. Mereka menjauhkan Hun agar tidak ikut campur dalam penggusuran pasar. Hun pun tersulut emosi alias geting dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan borgol serta sel besi agar bisa kabur dari penjara. Hun pun menerobos gedung dan melompat-lompat layaknya marsupilami dan menuju ke pasar untuk menghentikan penggusuran. Di pasar terdapat pedagang yang terpojok dan bergelantungan di tiang yang roboh. Pedagang itu pun didesak menggunakan water cannon dan terjatuh. Tapi untung, Hun tepat waktu untuk menyelamatkannya. Hun pun harus berhadapan dengan rombongan Pak Pol yang menggunakan armor lengkap. Hun pun harus menggunakan kekuatan psikokinesisnya untuk melemparkan beberapa polisi dan melumpuhkan mereka dalam sekejap. Hun pun kemudian mencari Rumi. Di tempat lain Rumi ternyata sudah digaruk Satpol PP alias sudah tertangkap dan dimasukkan ke kontainer. Hun terus mencari tetapi hanya menemukan para pedagang yang sedang beradu pukul dengan polisi. Hun membantu mereka dan memindahkan mereka ke tempat yang aman.
Saat itu Hun melihat Rumi yang ternyata berada di dalam kontainer yang akan jatuh. Langsung saja Hun melompat dan menyelamatkan Rumi. Beruntungnya masih sempat terselamatkan. Hun pun menyerahkan diri dan menemui Pak Min kemudian meninjunya sebelum masuk ke mobil polisi. 4 tahun berlalu Hun dinyatakan bebas dan dijemput oleh Pak Kim. Pak Kim pun menjelaskan bahwa penggusuran dibatalkan karena uangnya raib ditilep. Dan ternyata Pak Kim sudah menikah dengan Rumi. Hun pun diantar untuk bertemu Rumi yang sudah membuka restoran barunya, dan saat menuruni mobil, Hun disambut meriah oleh serikat pedagang pasar sebelumnya. Tetapi yang tak disangka Rumi malah ngomel-ngomel kepada Hun dan menyuruhnya untuk membantunya menyiapkan ayam goreng. Sekian alur cerita film Psikokinesis. Bagaimana ada yang cita-citanya minum air gunung supaya punya kekuatan psikokinesis. Hahaha. Thank you, Stovi.